Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Dapur Nok Mega. Kali ini Dapur Nok Mega akan membagikan resep kue putu pandan. Ini sangat cocok sekali untuk teman ngopi ya. Mau tahu seperti apa cara buatnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Siapkan wadah tahan panas, masukkan 200 gram kelapa parut. Ini saya ambil dari 1 butir kelapa parut, ambil bagian putihnya saja. Masukkan 1 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh garam. Aduk hingga tercampur rata. Dikasih maizena agar kelapa parutnya set atau tidak buyar dari cetakan nanti ya. Setelah tercampur rata, ini siap untuk dikukus. Sebelumnya ini saya sudah panaskan kukusan dan ini airnya sudah mendidih. Masukkan kelapa parut. Ini kita kukus selama 10 menit menggunakan api sedang. Ini tujuannya dikukus agar kelapa parutnya tidak mudah basi ya. Setelah kira-kira 10 menit, angkat kelapa parut dari dalam kukusan, aduk hingga tercampur rata, lalu ini kita sisihkan. Siapkan wadah, masukkan 3 butir telur, 250 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, kalau mau pakai TBM juga boleh. Masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian mixer adonan hingga mengembang, kental dan berjejak sekitar 7 menit menggunakan speed maksimal. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Setelah di mixer selama kurang lebih 7 menit, ini adonannya sudah mengembang, mengental dan berjejak ya. Ini bisa dilihat ciri-ciri adonannya, jejak mixernya tidak mudah tenggelam ya. Lalu kita matikan mixernya. Masukkan 200 gram tepung terigu, saya menggunakan tepung terigu pro sedang. 1 sendok makan tepung tapioka, lalu ini diayak untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil. Sebelum mixernya dinyalakan lagi, ini kita aduk-aduk sebentar ya, supaya tidak ada tepung yang berterbangan. Kemudian ini lanjut di mixer hingga tercampur rata. Nyalakan mixer dengan speed paling rendah. Sambil mixer adonan, ini kita masukkan 100 ml santan. Ini masukkan santannya secara bertahap ya. Lalu masukkan 50 ml jus pandan. Ini jus pandannya saya blender dari 5 lembar pandan dan 100 ml air. Saring jus pandannya lalu ambil 50 ml saja ya. Setelah tercampur rata, ini matikan mixernya. Kalau dirasa ini masih kurang hijau, boleh tambahkan pewarna makanan warna hijau atau pasta pandan. Kemudian lanjut aduk adonan hingga tercampur rata. Aduk adonan dengan teknik aduk balik dari bawah ke atas dan diaduk adonannya secara perlahan ya. Pastikan semuanya tercampur dengan rata. Nah, ini dia adonannya sudah tercampur rata. Sebelumnya cetakannya udah saya olesi dengan minyak goreng, olesinnya tipis-tipis aja. Ini kelapa parutnya udah dingin. Masukkan kelapa parut ke dalam cetakan. Untuk cetakannya bebas ya teman-teman. Ini saya pakai yang bentuk bunga. Masukkan kelapa parut secukupnya.
Lalu kemudian padatkan kelapa parutnya. Ini saya menggunakan kelapa parutnya nggak full sampai ke bawah ya teman-teman, karena supaya biar ada kombinasinya. Tapi kalau teman-teman mau pakai full kelapa parutnya di bagian bawahnya juga boleh-boleh aja ya, sesuai selera. Kemudian tuang adonannya ke dalam cetakan. Ini tuangkan adonannya sampai hampir penuh. Setelah selesai semua, masukkan cetakan ke dalam kukusan. Sebelum dimasukkan ke kukusan, cetakannya dihentak-hentakkan dulu beberapa kali ya, supaya udara yang terperangkap di dalam adonannya bisa keluar. Lalu ini siap untuk dikukus. Sebelumnya ini saya sudah panaskan air, ini airnya sudah mendidih. Letakkan kukusan di atasnya, lalu ini dikukus selama kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang. Jika teman-teman menggunakan tutup panci yang datar, lapisi tutup panci dengan menggunakan serbet bersih agar uap airnya tidak masuk ke dalam adonan ya. Setelah 10 menit dikukus, buka tutup kukusan, lalu lakukan tes tusuk. Jika tidak ada adonan yang menempel di tusukan, ini tandanya kue sudah matang ya. Lalu kemudian angkat dan keluarkan kue dari kukusan. Setelah kuenya agak dingin, keluarkan kue dari dalam cetakan. Nah ini dia kue putu ayu pandannya udah jadi semua. Hasilnya cantik banget. Satu resep ini dapatnya 36 buah. Ini karena saya pakai cetakannya kecil ya, jadi bisa lebih banyak dapatnya. Jadi sesuai cetakan ya teman-teman, untuk hasilnya bisa lebih banyak dan bisa lebih sedikit. Oke teman-teman, selamat mencoba, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai.